Mari bersama membangun daerah Sumsel maju, cita jadi nyata. Perizinan mudah, layanan cepat, investasi tumbuh pesat. Satu pintu hadirkan solusi, semua jadi lebih pasti. BPM PTSP Sumatera Selatan, melayani dengan tulus dan nyaman. Penanaman modal, peluang terbuka. Satu pintu, satu semangat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, berjumpa lagi dengan saya Olga di podcast Top Channel terintegrasi optimal dan prima. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Top Channel, hari ini kita berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musirawas. Nah, ini sangat spesial karena kita langsung datang ke kantor DPM PTSP Kabupaten Musirawas. Di tengah-tengah kita telah hadir bersama saya juga Bapak Sunardin SH. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musirawas. Langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi, kita berkenalan dengan Bapak Sunardin SH. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Apa kabarnya Pak? Sehat. Senang sekali Bapak bisa hadir di sini dan ucapan terima kasih kami tim podcast dari DPM PTSP Prod Sumsel atas hadirnya Bapak di tengah-tengah kita pada hari ini. Baik Bapak, di sini kita akan mengusung tema optimalisasi investasi di Musirawas, peluang sektor pertanian, perkebunan, dan industri berkelanjutan. Nah di sini Pak, mungkin Sobat Top Channel juga ingin mengetahui nih Pak, banyak tentang Kabupaten Musirawas. Salah satunya mungkin di sini Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat bagaimana gambaran umum potensi investasi yang ada di Kabupaten Musirawas saat ini. Ya, terima kasih Bu Olga. Bahwasanya Musirawas ini adalah terdiri dari 14 kecamatan, 4 kelurahan, sehingga penduduknya hampir 400.000 penduduk jiwa. Kemudian luasnya itu 6.365,17 km persegi. Kemudian UMKM yang ada di Kabupaten Musirawas tentu dengan kolaborasi dengan kabupaten kota, dengan dimotori oleh PTSP Provinsi Sumatera Selatan, yang mana ini Laksan Sapa 2025 ini kami berterima kasih sekali. Nah, potensi yang ada, sumber alam kita sudah banyak. Sekarang di bidang perkebunan, itu ada kelapa sawit, pengelolaannya dari sawit itu dijadikan lidi sapu untuk UMKM, kemudian dijadikan makanan ternak, kemudian banyak. Kemudian pertanian itu juga di Musirawas ya memang proyek pertanian unggulan, artinya di Tugu Mrio yang memang luasannya untuk menutupi pangan ini. Kemudian mendukung 11 program Bupati Musirawas, yaitu yang bergantung ya usaha UMKM ini. UMKM ini Bupati dalam ini pimpinan Ibu Haja Ratna Mahmud, dia menggalakkan UMKM. Di acara-acara dia ada UMKM ini harus tampil. Seperti ini banyak UMKM yang memang tidak kebagian tempat. Seharusnya pendaftaran ini banyak yang mau ikut, tetapi dengan keadaan tempatnya, oleh karena itu di lain kesempatan dengan bekerjasama dengan UMKM, sehingga UMKM ini ada di mana-mana, sehingga kolaborasi dari Provinsi Sumatera Selatan tentu Musirawas adalah untuk berkelanjutan yang akan datang. Kami sangat mendukung sekali dengan ada program Laksan Sapa ini. Nah, kemudian ada beberapa yang memang potensi Musirawas ini di bidang UMKM. UMKM ini bahan bakunya ada di Musirawas, sehingga nanti hilirisasi sesuai dengan program pusat, artinya hilirisasi sangat dipentingkan. Dari pengolahan yang ada bahan baku ini supaya daerah ini bisa mengolah sendiri, tidak kita jual keluar. Artinya seperti apa yang ada di UMKM ini sudah lihat bahwasannya bisa dijual kemana-mana, sehingga untuk membantu perekonomian yang ada di Kabupaten Musirawas, tentu dengan bekerjasama dengan Bank Sumsel ini ya salah satu mitra dari UMKM, sehingga nanti kalau memang dia perlu pengkreditan atau pinjaman modal,
sehingga kami dorong. Yang pertama, izinnya harus ada NB-nya. Kalau tidak ada NB, tentu tidak dilayani oleh pihak bank, karena itu dasarnya harus ada NB. Nah, ini dukungan kami. Kemudian izin ya kami dipermudah, dipercepat, sehingga melalui OSS yang ada, yang sekarang aplikasi, sehingga masyarakat tidak payah untuk datang secara fisik, cukup di online, sehingga terintegrasi dengan provinsi maupun daerah, sehingga nanti UMKM ini maju pesat, sehingga perekonomian yang ada kabupaten khususnya ini sebagaimana diharapkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat ini hidup ekonominya di Kabupaten Sarawak. Sehingga MPP ini adalah pusat untuk pelayanan. Semuanya ada pelayanan ada di sini. Apa masyarakat untuk mengurangi kos yang dikeluarkan, sehingga nanti satu kali tempat dia berurusan semuanya ada di sini tempatnya. Oleh karena itu MPP ini ada program pusat, artinya MPP di setiap daerah kabupaten kota harus ada, karena itu mempermudah, mempercepat, mempersingkat untuk mengurangi waktu, biaya dan lain-lain, sehingga masyarakat perlu lagi datang ke kantor Dukcapil, kantor yang lain-lain. Nah, stakeholder yang ada ini sudah ada di MPP ini, sehingga MPP ini bagi daerah, kemudian bekerjasama dengan provinsi, sehingga untuk mempromosikan UMKM ini kami bekerjasama dengan UMKM ini, sehingga nanti UMKM ini bisa maju secara lanjutan. Baik, Bapak. Ya. Bapak, di sini pasti kan banyak sekali sektor-sektor ya Pak ya yang bisa diunggulkan. Tapi apa saja Pak sektor utama yang saat ini menjadi fokus pengembangan investasi Pak di Kabupaten Musirawas ini? Di Kota Masal. Jadi fokus dari investor ini yang untuk pertanian, terutama pengembangan padi, jagung, dan kemudian perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet. Nah, yang menjadi komoditas adalah daerah, industri berkelanjutan seperti industri pengolahan. Nah, tentu hasil pertanian, perkebunan, misalnya pabrik pengolahan. Pengolahan ini kelapa sawit CPO. Nah, kemudian karet, remah, dan pakan ternak. Nah, kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sarawak dengan berdirinya 28 perusahaan yang ada di Kabupaten Sarawak, dan pabrik sudah ada 8 pabrik CPO. Nah, makan ternak ini pada umumnya di sektor peternakan ada pengembukan sapi di Musirawas dulu pernah menjadi juara 1 se-Indonesia. Oh, se-Indonesia. Ya, untuk ternak. Nah, sekarang dengan adanya menghilang, anak ini digalakkan lagi oleh Bupati supaya ternak ini bisa terpenuhi. Bisa perlu kita bisa jual keluar. Oleh karena itu ada lagi yang itu memberikan kemudahan perizinan. Nah, perizinan ini tentu sistem online, sehingga masyarakat tadi apa yang saya sampaikan tadi bisa di upload di langsung aplikasi ya Pak ya, tidak langsung, susah lagi. tidak susah. Di rumah pun bisa, dimanapun bisa ya Pak ya. Kemudian didukung dengan kepastian hukum. Betul sekali. Nah, kepastian hukum ini kami mengawal langsung kepada perusahaan-perusahaan yang ada, UMKM, kami langsung turun di tengah-tengah calon investor. Kemudian mempromosikan potensi yang ada itu melalui forum investasi. Nah, sehingga nanti pameran kerjasama yang kita ada acara-acara yang di luar, bahkan di luar negeri. Kami sudah diundang ke beberapa negara, ada dulu karena kita ada MPP ini, sehingga kita bisa studi tiru ke negara-negara lain. Nah, tapi negara lain ya agak beda dengan kita karena daerahnya sudah mapan. Serta untuk percepatan investasi agar investor merasa aman, nyaman berusaha di Musirawas, sehingga nanti kami yakin dan percaya UMKM ini akan maju. Apalagi yang kita izin kita keluarkan sudah hampir 1000 tadi UMKM ini, artinya akan bertambah. Dan ini kalau memang perizinannya atau syaratnya lengkap, 1 hari 1 jam bisa. Betul sekali. Nah, ini kita tidak menghambat dan tanpa biaya, gratis. Gratis itu. Jadi kalau ada yang mau minta, ya langsung dengan saya. Oh, gitu ya Pak ya. Jadi tidak ada pungutan biaya yang ini. Ya, rasa itu. Oke, Bapak, di sini Kabupaten Musirawas dikenal memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang luas tadi Pak, ya seperti Bapak jelaskan tadi. Bagaimana pemerintah mendorong hilirisasi di dua sektor ini, Bapak? Ya, kalau pertanian, ya jelas di bidang pertanian kita ada di Tugu Mulyo dengan persawahan yang ada. Ya, kita mulai dari pabrik. Ya, kita ada pabrik yang ada di Tugu Mulyo yang sehingga dari
tanpa lagi dikering untuk kita dijemur, hasil di mesin itu begitu masuk langsung jadi ini dengan kapasitas 5 ton satu hari. Satu hari. Ada di Indonesia. Nah itu untuk mendukung pemerintah. Jadi pemerintah mendorong, mengawasi sehingga hilirisasi ini berjalan. Apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian hasil-hasil usaha yang lain tentu seperti UMKM ini kan bahan bakunya banyak di ini. Nah pemerintah mendorong dalam hal ini program dari pemerintah ada yang namanya pinjaman yang tidak bunga terlalu besar melalui Bank Sumsel sehingga dana kur ya itu kita bisa memanfaatkan. Kemudian kita kawal apabila dia sudah lengkap ke Bank Sumsel sehingga kita lihat di pengawasan di lapangan itu memang benar, kita minta pihak bank untuk dibantu. Diproses ya Pak ya? Diproses. Baik. Kalau bisa 1 hari selesai. Ya betul. Nah, itu. Jadi memang benar-benar diberikan kemudahan ya Pak ya? Karena hilirisasi ini tentu mendukung perekonomian. Iya. Sehingga kita dari bahan baku tidak keluar lagi seperti sawit, mulai dari daunnya, mungkin dari limbahnya Bisa dimanfaatkan semua ya Pak ya? sehingga nanti limbah itu pakan ternak tidak perlu ngarit lagi. Sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk limbah-limbah yang seperti kelapa sawit ini. Nah Bapak, di sini kan pasti peran masyarakat dan UMKM pasti ada nih Pak dalam mendorong investasi di Kabupaten Musirawas ini. Apa Pak, yang bagaimana Pak itu peran masyarakat lokal di sini Pak dan UMKM-nya Pak? Ya, kalau peran masyarakat dengan adanya UMKM ini ya saya lihat memang antusias ya masyarakat ini menuju UMKM ini, dan apalagi kita tidak dipersulit, apalagi dibantu, didorong. Nah, kemudian yang tidak ada modal segera untuk mengajukan kepada Bank Sumsel. Sehingga nanti kalau memang ada kendala kita mendampingi dari UMKM ini. Antusias masyarakat dengan UMKM ini tentu dengan apalagi kolaborasi dari provinsi yang ada Laksan Sapa ini 2025 sehingga berkelanjutan, sehingga ini acara-acara ini hidup. Jangan kita cukup sekali, mungkin dari 6 bulan sekali seperti ini kita ikut. Nah, kemudian kami mungkin berkolaborasi dengan kabupaten kota yang memang ada hasil dari kita kolaborasi ke tempat daerah lain, sehingga nanti antara kabupaten kota bersinergi. Yang produknya gula merah misalnya tadi, jadi ada di Curup, ada di Bulinggau, kita ada apa? Kita mungkin pokatnya, sehingga berkolaborasi karena satu provinsi. Provinsi ini kalau Jawa Tengah lain kan. Nah provinsi ini kita tetap membantu provinsi yang sangat bersyukur sekali provinsi sudah datang ke sini untuk membantu kabupaten kota di Laksan Sapa ini. Baik Bapak. Pak, dalam konteks pembangunan berkelanjutan di sini Pak, apa langkah Musirawas untuk memastikan investasi tetap ramah lingkungan Pak di sini? Ya, kita kalau investasi yang memang sudah kita lihat di mana-mana, kemudian khususnya Kabupaten Musirawas, kita harus kontrol seperti pabriknya limbah kemana, sehingga tidak ada meresahkan kepada masyarakat. Kita bekerjasama dengan lingkungan hidup dalam ini dengan DLH. Kemudian nanti kita dari pengawasan, kemudian kita mungkin dari infrastruktur jalan, sehingga memudahkan apa yang menjadi dorongan dari investor yang ada. Kemudian kita memastikan hukum, sudah itu kemudian untuk mempermudah. Nah, kita apapun investor yang akan masuk, kita tetap kita kawal dan kita sampai dia menjadi dia berjalan dan investasi masukan kita untuk meyakinkan investasi yang ada atau investor yang ada di luar, yaitu tadi kita harus mempermudah perizinan, menyiapkan lahan yang ada dengan data potensi yang ada, legalitasnya pasti, hukumnya pasti, kemudian kita dorong, kemudian kita awasi masalah keamanan, baik pun lingkungan dan lain-lain kita awasi sehingga perusahaan atau investor yang menanamkan modal di Kabupaten Musirawas aman, tentram, dan bila perlu menambah penghasilan mereka. Sehingga serapan tenaga kerja, mungkin perekonomian ini sangat membantu sekali investornya deh. Jangan sampai nanti investor tidak kita awasi, tidak kita jaga sesuai dengan aturan ya. Kalau tidak sesuai aturan kita marah dengan perusahaan dia melanggar aturan. Karena dalam perizinan itu ada beberapa yang tidak boleh dilanggar oleh investasi. Yang jelas ada syarat dan ketentuan. Ada syarat dan ketentuan. Jadi kalau memang ketentuan itu tidak
dijalani, artinya izinnya kita bisa tarik. Iya, betul sekali. Ya, kita tegas dalam hal ini. Nah, alhamdulillah perusahaan-perusahaan investasi yang ada di Kabupaten Surawas dia menambah, bukan lari sekarang. Nah, sehingga nanti Kabupaten Surawas ada investasi yang memang padat dan memang luas, baik pun perkebunan, pertanian, kemudian hasil dari lokal, sehingga dilihat dari investor ini menarik. Ya, ini menarik tadi kita harus promosi keluar. Harus promosi Ya, keluar. seperti itu. Baik Bapak. Pak, dari bincang-bincang kita pada hari ini Pak, sangat menarik sekali bincang-bincang kita. Yang terakhir, apa harapan Bapak selaku Kepala Dinas di sini Pak ya, DPMPTSP Kabupaten Musirawas ini, kepada investor yang ingin menanamkan modal di Kabupaten Musirawas ini Pak? Ya, kami harapan kepada investor yang memang yang sudah masuk ya aman ya, tapi yang akan datang investor itu akan berlomba-lomba masuk ke Provinsi Selatan, khususnya Kabupaten Musirawas. Artinya dengan kita promosikan kita ke investor melalui DPMPT provinsi, sudah melalui pusat, sehingga terintegrasi nanti bahwa pusat bisa menunjuk perusahaan yang besar dari luar negeri itu, sehingga lari ke kita punya data yang lengkap dan tidak main-main dan tidak diragu-ragukan, itu data akurat, sehingga nanti perusahaan-perusahaan yang ada seperti sekarang, alhamdulillah ada 28 perusahaan yang memang sudah menanamkan modal di Kabupaten Musirawas cukup lumayan. Nah, dari segi pajaknya, pendapatan asli daerah itu menunjang. Dalam ini PPHTB, pajak PBB, pajak air, pajak listrik, sehingga PRD Musirawas ini bisa menopang dari perusahaan yang ada. Nah, tapi kalau tanpa perusahaan, zaman sekarang apalagi efisiensi namanya dari pusat. Nah, ini hati-hati, kami sudah mengantisipasi karena PAD ini kebetulan saya di pendapatan. Nah, tentu ini menjadi penopang kita untuk investor ini lah, untuk mengadakan PAD. Jangan perusahaan yang lari, PAD-nya tidak dapat. Nah, sehingga kita rugi. Iya, rasa itu. Itu aja ya Pak. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya yang sangat menarik dan bisa membuka wawasan saya tentunya di sini Pak sebagai hostnya, dan membuka wawasan Sobat Top Channel semuanya tentang potensi besar yang ada di Kabupaten Musirawas ini. Nah Sobat Top Channel, jika masih ingin terus menyimak atau memahami tentang investasi, terus saksikan podcast Top Channel, pantengin terus, jangan lupa like, subscribe-nya, ikuti terus. Dan jika Sobat Top Channel ada yang kurang jelas, bisa add Instagram dpmptsp.sumsel, nanti bisa DM di sana dan insya Allah akan kita jawab satu persatu. Akhir kata, saya Olga dan Bapak Sunardin mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian sobat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.